5. Nah, jadi dari pelajaran kita kemarin kita ambil implementasinya ke dalam kehidupan kita, yaitu bangunlah jiwa raga, ya, bangunlah jiwa raga, indahnya perbedaan. Stop bullying, ya, stop bullying. Anak ibu pernah mendengar bullying? Pernah dengar bullying? Pernah. Apa itu bullying kalau boleh tahu? Apa itu? Oh, mengejek kawan. Apa lagi? Oh, mengejek orang tua. Oh, menarik rambut teman. Oke, itu adalah bullying. Apa pernah anak ibu mengalaminya? Pernah. Iya, apa contohnya? Siapa yang pernah? Tapi diejek sama teman. Apa yang diejek? Dipanggil nama ayah. Sakit juga pernah diejek juga. Pernah. Dibilang apa? Oh, masih orang tua. Bolehkah itu dicontoh? Tidak. Jadi yang dilakukan oleh anak ibu itu adalah suatu hal yang tidak boleh kita contoh. Nah, kita adalah dengan nanti anak ibu menonton video, ibu berharap anak bullying terhadap teman. Kenapa? Itu bisa menyebabkan depresi kepada temannya, kurang bergaul, ya, kurang percaya diri, ya. Karena ya, pada hari ini ibu harap anak-anak ibu itu bisa sekolah dengan nyaman, bergaul dengan teman dengan baik, ya, dan tumbuh rasa percaya dirinya. Video tentang bullying, ya. Pasti kalian pernah ya mendengar kasus bullying, baik yang sedang viral di media sosial atau bahkan di sekolah kalian sendiri. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, melecehkan, atau menyakiti orang lain. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat membuli korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Siapa saja yang akan menjadi korban bullying? Seseorang yang terlihat paling berbeda di antara orang-orang di sekitarnya umumnya lebih rentan menjadi korban bullying. Hal ini dapat dikaitkan pada satu, kondisi fisik. Misalnya, anak berkebutuhan khusus, lalu kurus atau gemuk, warna kulit, bentuk rambut, atau penampilan yang berbeda, dianggap cantik atau jelek. Dua, kepribadian. Misalnya, suka menyendiri, pemalu, atau kurang percaya diri. Tiga, kondisi akademik. Misalnya, dianggap paling bodoh atau paling pintar. 4. Status ekonomi atau sosial. Misalnya, paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Dan 5. Termasuk golongan minoritas. Misalnya, berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi pelaku bullying pun bermacam-macam. Di antaranya, pernah menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga, agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu, atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dan pelaku bullying, seseorang juga mungkin menjadi saksi dari tindakan bullying. Saksi yang tidak berani melaporkan kasus bullying umumnya karena pelaku adalah temannya sendiri, takut menjadi sasaran bullying berikutnya, ataupun malas terlibat. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun di media sosial. Apa saja yang termasuk bentuk bullying? Bullying
adalah tindakan bullying dengan menggunakan ucapan atau kata-kata. Contohnya, memanggil dengan julukan yang tidak baik, menginjak untuk fisik atau badan korban, atau bahkan mengancam korban. Selanjutnya, bullying fisik adalah bullying yang diikuti dengan tindakan kekerasan fisik. Contohnya memukul, menendang, memalak, atau lainnya. Ada juga bullying sosial yang dilakukan di belakang korbannya. Contohnya, melibatkan gosip atau fitnah tentang korban, hingga korban dikucilkan atau diabaikan oleh lingkungannya. Di era teknologi dan internet seperti sekarang, bullying juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui dunia maya yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying dapat terjadi melalui pesan pribadi, kolom komentar di media sosial, forum online, atau bahkan interaksi dalam game online. Komentar tersebut dapat berisi hinaan, intimidasi, maupun fitnah. Strategi untuk mengatasi cyberbullying dapat ditemukan di video berikut. Adanya dunia maya membuat tindakan bullying menjadi semakin mudah. Mengapa? Cyberbullying dapat terjadi sepanjang waktu selama pelaku memiliki akses internet. Pelaku juga tidak perlu repot-repot bertemu langsung dengan korban, cukup ketik atau posting melalui handphone. Pelaku cyberbullying juga tidak terbatas pada orang di sekitar korban. Netizen atau orang asing pun bisa ikut-ikutan membuli korban. Ditambah lagi, adanya fitur anonim membuat pelaku menjadi semakin leluasa dan berani untuk melakukan bullying. Korban dari bullying dapat menjadi minder, kehilangan kepercayaan diri, atau trauma sehingga cenderung menarik diri dari pergaulan atau kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, rasa cemas, depresi, sampai keinginan untuk bunuh diri juga mungkin dirasakan oleh korban bullying. Selain dampak pada mental, korban bullying fisik juga mengalami dampak pada kondisi tubuhnya, seperti adanya bekas luka, kerusakan organ, sampai yang paling parah adalah kematian. Saksi dari bullying juga mungkin mengalami perasaan yang tidak nyaman, rasa bersalah, atau kecemasan akan menjadi korban selanjutnya. Sebagai pelajar Pancasila, yuk stop bullying di lingkungan sekolah. Jangan menjadi pelaku bullying karena itu hanya merugikan dirimu sendiri. Coba pikirkan jika kalian yang menjadi korbannya, bagaimana rasanya? Pasti nggak enak kan? Jika kamu menjadi korban ataupun saksi bullying, jangan takut untuk melapor kepada guru ataupun orang tua ya. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan bantuan dan bullying dapat dihentikan. Strategi menghadapi bullying dapat disimak juga di video berikut. Khusus untuk mencegah cyberbullying, batasi penggunaan media sosial, pikirkan dan aturan sebelum memposting sesuatu, serta jangan mudah terpancing dengan komentar. Nah, kalau sekolahmu akan membuat kampanye anti-bullying, apa ya slogan yang cocok untuk aksi tersebut? Coba tulis demo di kolom komentar. Jangan lupa like dan share juga video ini ke teman kecil lainnya ya. Biar kita tidak ilmu lari kita. Itu bullying, yaitu adalah merendahkan, mengejek dan menyakiti ya kan? Menyakiti seseorang. Bullying ini ada beberapa bentuk nak. Baik itu pertama bentuk yang dikenalnya itu adalah mental. Tahu mental? Apa itu? Perasaan. Ya. Habis itu apa? Fisik. Tahu fisik? Apa itu fisik? Badan kita. Yang pertama yang mental itu kalau sudah kena bullying, kalau dihina, dia apa dampaknya? Yaitu dia akan menyendiri, kurang percaya diri. Bahayanya bullying ya. Kalau udah melakukan bullying dan menyakiti hati orang lain, dampaknya sangat negatif nah. Ya nak ya. Bisa-bisa dia mau mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena sudah hilang percaya dirinya tadi dah hilang. Ya.
atau benda tajam itu bisa mengakibatkan berdampak kepada bentuk fisiknya. Mungkin ada merah-merah, benjol atau berdarah. Nah, untuk itu ibu harap ya siapa anak ibu yang sering mungkin ada pernah membuli teman ya, untuk itu jangan lagi dilakukan ya nak ya. Nah, siapa aja sasaran bullying ini? Yang pertama, mungkin dia tuh sering diam aja di kelas ya. Mungkin dia tuh badannya gendut ya, sering dibully orang. Terus mungkin dia tuh badannya tuh pendek ya, sering juga dibully itu. Nah, mungkin kulitnya warna hitam, sering juga dibully. Boleh kita membully itu? Tidak. Dalam agama Islam ibadah atau keimanannya itu yang bisa membedakan kita dengan yang lain di hadapan Allah. Tapi kalau kita sesama, ada bedanya? Tidak. Jadi kita nggak boleh menghina, apalagi mengejek, apalagi merendahkan, apalagi membuli, ya nak ya. Itu tidak boleh kita lakukan, ya nak ya. Kenapa? Karena kita sesama ini adalah saudara, ya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita juga harus juga mencontoh, ya, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah. Kita itu harus menyayangi sesama teman. Nah ya, nah, kurangnya percaya diri. Jadi boleh kita lakukan? Nah, baiklah, kita sama-sama lagu ya.
perundungan, Apa tuh? berperilaku baik, Nah, hormati keberagaman, jadilah teman yang baik. Bullying tidak akan pernah menjadi pilihan yang benar. kasih aplaus kelompok 3. Baik, ini kelompok 3 juga bagus ya Nak ya. Nih, yaitu adalah di sini dia mengimbau, apa yang mengimbaunya tuh? Yang di sini dia mengimbau, nih, jadilah teman yang baik. Jadi kita nggak boleh ya menghina, merendahkan teman. Jadi teman yang baik. Tapi keberagaman, kenapa? Karena kita semuanya ini beragam ya, beda, nggak ada yang sama. Nah, ya, kita harus menghormatinya, menghargai ya. Dari hasil proyeknya tadi, Ibu lihat alhamdulillah sudah bisa ya bullying itu. Nah, bertanya lagi, apa itu bullying tadi? Menyakiti orang lain. Bagaimana sikap kita terhadap orang bullying? Harus mengadu kepada jangan dibawa diam, ya Nak ya. Oke. Baiklah, bagaimana perasaan anak ibu hari ini? Senang. Senang. Apalagi anak ibu ambil? Apa? Ilmu apa itu? Tidak boleh. Ya, stop bullying, ya Nak ya. Baik itu ucapan, walaupun itu fisik. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini,